Bagaimana menjadi pribadi yang mudah didengar dan mudah disetujui. Cantik sekali. Pertama kali, didengar dulu. Oke. Kebiasaan kita untuk berbicara hanya karena kita takut tidak bicara, menjadikan kita tidak pantas didengar. Jadi ada orang, istilahnya ini, dengan nilai dengar yang tinggi. Ada orang yang kualitasnya itu bernilai dengar rendah. Dan kerendahan nilai dengar itu tidak ada hubungannya dengan tingginya pangkat seseorang. Ada orang pangkatnya tinggi sekali, nilai dengarnya rendah, sampai ditinggal tidur. Ada orang biasa, nilai dengarnya tinggi sekali. Oke, berpakaian biasa, penampilannya biasa, tapi kalau bicara, kok seperti ada dorongan gitu yang mengharuskan kita mendengarkan. Ada toh? Ya. Jadi berfokus pada nilai dengar dulu. Dalam kesendirian kita itu merenunglah dan berpikir, bertanya kepada diri sendiri, apa sih yang membuat aku didengarkan? Nah, waktu kita bertanya apa sih yang membuat aku didengarkan, otomatis kita itu melihat ke orang yang mau mendengarkan kita. Lalu pertanyaannya dilontarkan kembali ke mereka. Apa yang membuat mereka ingin dengar saya? Oh, jadi waktu orang menanyakan kepada dirinya apa yang membuat saya didengarkan, harus tahu apa yang mau didengarkan oleh orang. Jadi tidak boleh kita itu siap-siap bicara. Sebetulnya, waktu berhadapan dengan orang, karena waktu saya siap-siap bicara, yang saya bicarakan tidak ada hubungannya dengan ketertarikan orang untuk mendengar. Jadi kemampuan untuk diam dulu dalam sebuah pergaulan, mendengarkan dulu, mengangguk, tersenyum, menilai kata-kata yang penting bagi orang ini. Orang ini kok selalu bicara uang, bicara uang, bicara uang. Oke, nanti dulu. Terus bicara utang, gitu. Bicara stres gitu. Bicara istri itu nggak mau berhemat. Ini orang stres sekali tentang kebiasaan istrinya belanja yang tidak sesuai dengan pendapatannya. Itu kan suami yang sukses kan menghasilkan banyak uang, lalu lebih besar dari kemampuan istrinya belanja. Nah, istri yang sukses itu menemukan laki-laki seperti itu. Nah, kalau kita tahu bahwa dia concernnya tentang uang, begitu Anda bicara tentang ada di cara sederhana yang untuk menambah pendapatan, nggak melihat ke dia, bicara ke orang lain, dia akan tanya, seperti apa itu? Coba lihat. Kalau saya bicara ke dia, menghadap lalu bilang gini, ada loh ternyata cara membesarkan pendapatan, dia nggak tertarik. Karena dia untuk bertanya malu. Berarti ketahuan. Lihat, berarti ketertarikan untuk mendengar itu bukan hanya karena dia butuh soal uang. Dia tidak boleh dibuat kehilangan wajah tentang uang. Candid istilahnya, berbicara ke arah lain. Yang diinginkan oleh orang lebih penting daripada kemampuan kita bicara. Yang diinginkan oleh orang. Setelah kita jelas tentang yang diinginkannya, kita baru menemukan cara untuk menyampaikan yang kita ketahui. Lihat, ini beda sekali ya. Banyak orang tahu, tidak tahu caranya menyampaikan yang diketahuinya, sehingga tidak menarik. Bahkan kepada orang yang ingin dengar, pergi ke seminar pengelolaan keuangan, itu setiap orang butuh. Dia datang ke situ. Orangnya tahu yang bicara ini tentang pengelolaan keuangan, tapi tidak tahu caranya. Peserta seminar yang mengantuk, ulang. Jadi satu, ketertarikan orang apa? Dua, pengetahuan kita yang sesuai. Ketiga, cara menyampaikannya. Oke. Dengan itu mudah-mudahan kita didengarkan. Lalu, bagaimana caranya supaya disetujui waktu kita menyampaikan itu? Kalau kita mau mengukur kedalaman sumur, itu lempar batu. Kalau gelap gitu kita nggak bisa lihat dalamnya, dilempar batu. Kalau nggak lama terdengar bunyi air, nggak dalam. Gitu. Kalau dilempar lama, plung, dalam sekali. Dilempar lama, nggak bunyi-bunyi, nyangkut batunya.
Dan itu kelihatannya lucu, tapi itu dalam pembicaraan dengan orang lain ada kebenarannya. Jadi waktu kita bicara, plungnya cepat, itu ngangguknya cepat. Orang itu mengangguk, itu plung. Kalau kita bicara dia nggak ngangguk. Cek matanya, kedip nggak? Betul. Matanya kedipnya menandakan pengertian. Kemudian, apakah waktu kita katakan sesuatu terus kepalanya miring? Berarti menerima. Seperti dia lega mau tidur. Orang yang terkena itu begitu. Kita bicara lalu dia, itu istilahnya, nah sekarang aku lega mau istirahat. Karena capek selama ini mencari jawaban. Orang ini bicara yang membuat aku sekarang mengerti. Atau orang menghela napas, gitu. Atau orang itu terus merenung. Itu berarti plung. Kita tahu kedalamannya. Nah begitu bicara, kita tahu kedalamannya, perhatikan terus. Kalau dia plung, setiap kali kita bicara kena, ada tanda-tanda dia setuju, ada setuju. Terakhir Anda minta, Anda tanya, dia akan bilang iya. Karena di dalam pembicaraan dengan kita, orang itu sudah selalu sepakat. Nah, kalau kita tidak memperhatikan plungnya kata tadi, kita bicara yang salah. Yang membuat dia, masa sih? Gitu, kita sudah plung lagi, kita bicara yang salah, lalu bilang, nggak gitu kok. Terus kita bicara lagi plung, lalu kita judgmental gitu. Orang yang tidak begini akan, begitu kan? Kan ada orang yang judgmental gitu. Masuk neraka, dicabut kukunya. Nanti orangnya hilang lagi plungnya. Gitu. Nah, dalam hubungan antar kekasih juga begitu. Yang tidak ahli itu campur baur sampai antara iya tidak, lalu wanitanya tidak bisa mapan. Sama dengan pelanggan. Kalau dia harus bicara iya tidak dengan kita, kapan dia bilang ya yang paling penting? Ya yang paling penting dalam hubungan pelanggan, ya beli. Dalam hubungan kekasih, ya yang paling penting, ya menikah. Nah kalau ya enggak, itu loh seperti pacaran, berantem itu kan, ya enggak, dari wanitanya itu, enggak, gitu kan, laki-laki kan selalu dinggain. Nah, kalau dia ya, menikah, ya. Sederhana. Kenali dulu apa yang membuat orang mau mendengar. Ketahui apakah Anda tahu yang harus Anda sampaikan. Ketahui dan latih cara menyampaikannya. Lalu strategi untuk memelihara persetujuan dari persetujuan kecil secara teratur menuntun ke persetujuan besar. Gitu. Cara mengatasi grogi. Oke. Pertanyaannya kan begini. Bagaimana caranya supaya tidak grogi? Jawaban paling sederhananya, jangan grogi. Terus seorang tanya lagi, bagaimana caranya supaya tidak grogi? Nah gitu ya. Bukan yakin, bukan. Sulit sekali menyuruh orang, meminta orang yang sedang ragu-ragu, sedang grogi, tidak percaya diri, disuruh yakin. Kan biasanya gitu toh, percaya diri saja, yakin saja. Bukan itu. Di pengalaman saya sebagai anak muda yang minder, saya aslinya minder. Grogian, tidak percaya diri, selalu merasa lebih rendah dari orang lain. Terus satu lagi apa? Takut membuat kesalahan. Terutama di kalangan yang saya anggap orang-orangnya lebih tinggi, lebih senior, atau bahkan lebih pandai dari saya. Itu grogi. Kadang-kadang malah kami sosolan. Kami sosolan itu bilang, ini dan itu jadi satu, jadi inu, benul, gitu kan. Nah, betul dan benar. Lama-lama saya mengerti caranya. Caranya itu ikhlas. Menerima bahwa satu, kita memang muda. Dua, memang mereka lebih pandai. Mereka lebih kaya, mereka lebih senior. Begitu ikhlas, langsung ada perasaan seperti kita itu anak dari orang tua, keponakan dari paman. Tidak ada keinginan untuk bersaing. Yang kedua, tidak usah ada keinginan membuktikan diri. Kan kalau orang grogi itu ingin membuktikan diri sebanding dengan orang lain. Tidak usah. Ikhlas saja, memang kita masih muda, belum tahu.
Lalu izinkan diri di dalam proses itu mencoba sebaik mungkin, melakukan sebaik mungkin, bicara sebaik mungkin. Nah, jadi semakin kita minder, semakin kita grogi, semakin harus baik sekali persiapan kita. Begitu tampil di depan orang lain, ikhlas. Bahkan awal-awal sekali dulu saya katakan begini, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, mohon maafkan saya nanti kalau saya salah. Saya akan mencoba sangat berani, gitu. Atau kadang-kadang sudah begitu lebih senior sedikit, saya bilang gini, saya akan 1 atau 2 membuat kesalahan nanti, oke? Saya mohon Anda tangkap di mana saya salah. Wah, jadi seperti malah sekarang saya yang senior yang memberikan kuis kepada mereka. Nah, rasa grogi itu tanda bahwa kita itu sedang harus tumbuh. Terus kapan habisnya? Tidak pernah selesai. Sekarang misalnya saja hari ini, meskipun saya sudah bicara di depan jutaan orang, tapi kalau mendadak saya diminta bicara di depan Dewan Keamanan PBB, ya pasti ada perasaan grogi. Yaitu itu para jenderal, para panglima, lalu saya bicara di situ. Tentang apa ini bicaranya? Gitu kan? Apakah saya akan menarik bagi mereka? Apakah ada poin yang penting yang bisa saya sampaikan? Saya put across. Nah, jadi anak muda memang akan mengalami grogi, tetapi itu bukan nanti akan hilang, tidak, akan selalu ada. Yang bermasalah itu kalau sudah lama tidak grogi, berarti tidak ada pertumbuhan. Ya, kalau sudah lama sekali, dan itu terjadi ke saya, sudah lama sekali saya tidak grogi. Waktu masih muda, dulu waktu training, saya ingat sekali training di Singapura, karena nervousnya itu, begitu selesai bicara setengah jam, saya itu berbaring. Saya keluar dari ruangan training, saya berbaring di bangku. Seperti tidak bertenaga lagi. See? Kemudian tumbuh menjadi lebih yakin, seminar 12 orang, 32 orang, akhirnya ke 500 orang, ke 10.000 orang pernah. Atau di TV yang jutaan orang. Lalu bertanya saya, kapan saya akan grogi lagi? Saya merindukan keadaan itu, bukan kesombongan, tetapi tanda bahwa saya telah melakukan yang itu-itu saja. Jadi anak muda yang grogi, syukuri. Itu tanda bahwa dia harus memataskan diri untuk yang lebih senior. Lebih senior. Nah, nanti semakin cepat dia mendewasa, semakin dia menyadari bahwa ternyata dia lebih nyaman sekarang berhubungan dengan orang-orang, ini tanda ya, bahwa groginya sudah selesai untuk levelnya, dia merasa nyaman dengan orang-orang yang lebih tua, yang lebih berpendidikan, yang lebih berpengaruh. Nah, kemudian ada namanya tact, ada kesesuaian, keanggunan yang sesuai untuk kelas-kelas di atas kita. Itu harus dibangun. Yang membuat anak muda itu kadang grogi itu kadang-kadang merasa nanti tidak pantas untuk pergaulan yang lebih tinggi. Nah, disimpulkan, sederhananya adalah ikhlas terima bahwa kita masih muda dan belum tahu. 2, bahwa memang kita masih harus menyesuaikan diri, izinkan diri membuat kesalahan. Salah satu formula saya adalah buat kesalahan ke 10 orang pertama setelah Anda belajar sesuatu. Setelah belajar sesuatu, izinkan 10 orang untuk mengalami kesalahan bersama kita. Bayangkan itu. Nah, 1 kali salah sedih, 1 kali salah sedih 10 kali, biasanya tidak. Sudah mahir. Lalu kita akan naik kelas, berhadapan lagi dengan kelompok orang-orang yang akan membuat kita grogi lagi. Dan seterusnya begitu. Ya, gitu. Bagaimana caranya pelan-pelan menjadi pusat perhatian? Itu pertanyaan yang smart. Karena begini, banyak orang ingin mendadak menjadi tenar. Nah, kata-kata pelan-pelan menjadi perhatian, menjadi pusat perhatian, pelan-pelan itu tidak pelan. Pelan-pelan itu perilaku yang terencana. Jadi katakan gini, pelan-pelan mendekati hewan buruan. Enggak,
pelan loh itu, nggak lambat loh itu strategis. Oke, pelan-pelan membangun kekayaan. Oh, itu tidak pelan. Nah, pelan-pelan menjadi pusat perhatian adalah perilaku terencana, yang sabar, yang bertahap. Oke, sekarang gini, banyak sekali dalam keseharian kita itu masa nggak punya waktu untuk ini, nggak punya waktu untuk ini, kok nggak sempat ini, nggak sempat itu. Ternyata ini setelah saya perhatikan dalam kehidupan saya sendiri, kita itu ingin menyelesaikan banyak hal. Tetapi karena banyak yang mau diselesaikan, tidak satu pun dilakukan. Yuk belajar ikhlas mulai hari ini. Mulai dari satu saja deh. Yaitu apa? Memperbaiki handphone yang rusak. Udah itu aja dulu. Satu hari dianggap tidak ada pekerjaan lain. Pergi servis handphone yang rusak. Nanti baru kerasa, ternyata begitu saya berfokus ini cepat selesai. Daripada menginginkan banyak hal. Nah, pelan-pelan menjadi pusat perhatian, itu secara terencana memasuki pergaulan yang penting. Tidak semua pergaulan penting. Dan kita tidak ingin menjadi pusat perhatian dalam pergaulan yang tidak penting. Jadi pelan-pelan menjadi pusat perhatian, pilih pergaulannya. Pergaulan yang penting. Oke. Bidang profesi kita apa? Keahliannya apa? Misalnya saja, saya pandai menjual. Misalnya, saya pandai menjual. Saya akan mencari kelompok orang, pergaulan, komunitas di mana kemampuan menjual, memperkenalkan, mempromosikan, ini dihargai. Bergaul di situ. Nah, setelah itu, kenali alpha males-nya. Alpha male, di dalam kelompok serigala itu ada serigala jantan yang alpha, itu leadernya. Nah, leadernya. Kenali siapa paling kuat di situ. Kalau wanita, alpha female. Serigala betina yang bosnya. Nah, kalau kita laki-laki, kita kenali siapa alpha males-nya. Cek, lalu perhatikan apa yang membuat serigala muda diterima oleh alpha male. Diterima. Apakah dengan cara senyum waktu dia bicara, mengangguk, tepuk tangan. Kalau saya waktu masih muda, Pak, mencatat. Saya karena saya dulu mendekati orang-orang pandai. Orang pandai yang kuat, yang pengalamannya luas, yang kata-katanya tidak lazim, yang kalau dia bicara itu, kok kepikir ya kalimat itu? Kok kepikir ya kata-kata itu? Itu orang-orang yang saya dekati. Kalau dia bicara, saya pastikan dia melihat saya mengangguk, terus saya mencatat. Orang-orang pandai suka melihat serigala muda ini mencatat. Jadi di alpha male ini melihat, oh ini mengerti bahwa saya dulu seperti dia. Gitu. Nah, disukai. Kalau kita diperhatikan oleh alfanya, pemimpinnya, otomatis kita akan diberikan, dibantu, dituntun untuk mencapai standar dia. Dan otomatis yang lain memperhatikan. Karena pemimpinnya memperhatikan. Pelan-pelan ini ya. Kemudian, kita menjadi wakil dari orang itu, dari ketuanya itu tanpa diminta. Wakilnya diminta. Dalam artian apa? Menjelaskan. Satu lagi, membela. Kalau dia benar, bukan begitu maksudnya, begini. Kalau dia salah, kita diam dan pelajari. Kenapa? Ini yang tidak akan aku lakukan nanti kalau aku menjadi alpha male. Tapi kalau dia benar, bela. Oke. Suatu ketika akan mungkin dia berbicara kepada kita. Ini kita menjadi yang pusat perhatian di organisasi ini. Kalau dia berbicara, dengarkan lalu bilang apa? Apakah saya diizinkan mencatat, Pak? Itu yang saya lakukan sebagai anak muda dulu. Go ahead. Itu di luar negeri atau di Indonesia, saya lakukan itu. Di organisasi yang profesional atau tidak, saya minta izin mencatat. Saya catat. Saya mengangguk. Kadang-kadang saya bilang gini, Pak, seandainya saya diizinkan tanya lebih lanjut. Dia akan bicara melanjutkan. Nah,
waktu dia memberikan briefing, kadang-kadang orang bertanya tentang briefing itu. Yang saya sampaikan adalah termasuk ilmu saya. Karena agak nakal. Jadi beliau mengatakan begini, saya sampaikan juga ilmu saya lengkap besar. Orang bilang, hebat sekali ya beliau. Iya, memang sih, saya tidak mau mengakui. Yang saya tambahkan, beliau orang lama, sekolahnya lama, saya sekolah baru. Pasti ilmunya baru. Tapi saya tambahkan dengan kebijakannya, saya bicara atas nama beliau. Orang-orang senang, hebat, mengagumi beliau, memuji beliau, beliau terheran-heran karena banyak yang dipujikannya yang tidak beliau katakan. Terus tanya, siapa yang bilang saya bilang begitu? Mario. Ayo. Lalu orang ini kan bilang, Mario berarti mengkreditkan, memberikan hasil upayanya kepada saya. Jadi menjadi pusat perhatian itu bukan menjadi pusat perhatiannya orang banyak. Menjadi pusat perhatian orang yang paling penting di organisasi itu. Lalu otomatis saya diperhatikan oleh orang kuat ini. Nah kalau saya sudah diperhatikan oleh orang kuat, ya saya otomatis diperhatikan oleh seluruh organisasi. Nah itu caranya untuk naik pangkat semudah mungkin. Itu. Sampai suatu ketika, di salah satu karir saya, atasan saya yang sangat senior mengatakan begini, Mar begini, aku kasih you pointersnya saja. Ini, you sampaikan sendiri. Sudah ada kepercayaan. Apakah saya diizinkan Pak menyampaikan ini dengan elaborasi, dengan perluasan dari saya? Go ahead. Saya bicara atas nama beliau, luas, dalam, saya riset ilmunya, presentasinya, sudah. Orang-orang senang, hebat, begitu. Berterima kasih ke atasannya. Dan mereka bilang, Pak, seandainya saya bisa mendengar langsung dari Bapak, nggak usah, dari Mario udah cukup. Coba. Itu caranya. Dan itu yang saya lakukan untuk mencapai pangkat-pangkat yang agak senior dalam usia yang muda. Nah, sebagai anak muda ada kadang-kadang kecenderungan untuk nggak ikhlas bahwa itu ilmu kita atau pengetahuan kita diakui orang lain. Tetapi kalau kita mau menjadi pusat perhatian bagi orang-orang yang penting, berikan, abdikan hasil atau kemampuan kita, karena tugas kita sebagai anak buah adalah menjadikan atasan kita naik. Banyak anak buah bersaing dengan atasannya. Lalu pasti dibabat oleh atasan yang merasa dia tidak mendukung. Tapi kalau kita menjadikan atasan naik, kan di atas kosong. Naik. Nah ini masukan kecil, sebetulnya topik lain. Kalau kita dikenal oleh orang-orang senior sebagai orang yang mengangkat atasan, kita akan diperebutkan oleh orang-orang besar. Kita akan diperebutkan, kenapa? Karena kita dikenal sebagai bawahan yang memungkinkan atasan naik. Kesimpulannya, pusat perhatian yang paling penting adalah pusat perhatian dari orang-orang kuat. Itu. Bagaimana cara berbicara yang berwibawa? Wow, itu super sekali. Gini, sebuah pribadi dilihat berwibawa. Okay? Kalau dia mengendalikan dirinya yang membuat orang lain merasa bahwa jiwa yang di dalam diri ini damai. Orang berwibawa itu damai. Okay? Nah, kita bedakan dulu damai, wibawa dengan karisma. Okay. Wibawa itu tanggung jawab pribadi. Wibawa itu bisa dibangun. Karisma tidak. Karisma itu pemberian dari Tuhan. Nah, orang-orang yang berwibawa lebih mudah dihadiahi karisma oleh Tuhan daripada orang-orang yang petakilan, yang
berantakan hidupnya, berantakan sikapnya, bahasanya rendah sekali, sulit diberikan karisma. Nah, jadi tanggung jawab kita sebagai pribadi adalah membangun wibawa. Nah, wibawa dulu. Jiwa yang damai itu kuat, ya, tidak goyang. Nah, jiwa yang tidak goyang bisa dilihat dari tubuh yang tidak goyang juga. Jadi orang mau berwibawa tidak boleh terlalu banyak gerakan tubuhnya. Jadi kalau dia menoleh kepalanya, bukan begitu kan? Gitu. Bagaimana? Sulit berwibawa. Oke. Nah, jadi tanda pertama dari kewibawaannya itu adalah kedamaian jiwa, dan jiwa yang damai itu tenang, badannya tenang. Oke. Nah, karena tenang, pasti kan sudah mengetahui. Orang tenang itu karena mengetahui. Kalau tidak tahu, khawatir. Nah, jiwa yang tenang, yang mengetahui apapun yang diketahuinya itu menjadi terukur. Jadi dia menolehnya plek, nggak kelewatan. Plek. Suaranya, kekuatannya pas, nggak terlalu keras, nggak kurang, nggak lemah. Terukur. Orang berwibawa, langkahnya measured. Terukur panjangnya. Tuh, 57 cm, 57 cm, 57 cm, begitu. Bisa dibayangkan nggak orang berjalan 30, 40, 50, 60, 70, 150. Nah, berarti orang-orang berwibawa measured, terukur. Oke? Terus, orang-orang berwibawa tidak tergesa-gesa. Orang membantah dia, oke? Dia tahu cara mematahkan bantahannya ini, tidak tergesa-gesa. Orang yang tidak berwibawa, orang yang membantahnya belum selesai sudah dipotong. Orang berwibawa senyum, diizinkan selesai. Udah selesai, betul. Ada lagi pertimbangannya, ada, langsung dibantai. Dan dibantainya anggun sekali. Dengan ringan, dengan ahli, dibabat. Sudah? Setelah itu apa? Tidak menikmati kemenangan. Malah dia bilang, sebetulnya kita sependapat tadi. Hanya mungkin saya belum jelas dalam bicara saya, dan mungkin saya tidak memasukkan pertimbangan dari pendapat Anda yang super sekali itu tadi. Bayangkan itu. Orang yang dikalahkan merasa dimenangkan. Tuh, berwibawa. Ya, satu lagi ya Pak. Suaranya dalam. Bagaimana mungkin gitu. Ya kan? Bagaimana mungkin saya berwibawa kalau suara saya tinggi, melengking, kuatiran begitu. Jadi laki-laki harus belajar bicara yang dalam. Caranya besarkan dada. Seperti loudspeaker yang besar kan ulem dalam. Nah, sama. Dada ini adalah ruang resonansi, ruang bergetarnya suara kita. Nah, kalau kita nanti berlatih betul ya, berbicara dengan nada yang dalam, waktu kita duduk bersandar, itu terasa bangku ini memukul kembali ke kita. Kalau kita sudah bicara yang dalam. Nah, suara yang dalam ini, lihat ya, kenapa kok dalam berwibawa? Kembali ke jiwa. Berarti itu suara yang berasal dari jiwa yang damai. Nah, dalam itu seperti dalam bahasa itu huruf O, A, itu lebih kuat, lebih berwibawa daripada I, E, U. Oke, nah, orang yang suaranya dalam itu kesannya seperti suara O, suara A. Dibandingkan orang yang suaranya tinggi, melengking seperti I, sulit berwibawa. Itu bahasa itu ada rasanya. Nah, pilihan kata juga penting. Kalau diperhatikan pilihan kata saya banyak sekali yang suaranya suara wibawa. O, A. Ya. Palu, Godam. Betul? Coba, kalau kita buat pabrik palu, mereknya Godam. Bayangkan itu daripada pabrik palu Ninil. Ya, pakai apa pabriknya namanya? Ninil. Apa itu pabrik palu? Mesti kecil kesannya. Nil gitu tuh. Kalau Godam kan dam. Beda ya. Nah, itu wibawa. Tangan. Orang yang tidak mengerti menggunakan tangan
steeple, ini atapnya gereja, tinggi-tinggian, nih gunung, ini. Jadi dia mau menunjukkan bahwa dia lebih tinggi dari orang lain dengan cara begini. Apalagi kalau nih mata ujung dari tangannya ke matanya orang. Ini seperti mengancam. Itu atau aku lebih tahu. Itu ada ini kecenderungan itu. Nah, hati-hati. Ini perilaku orang sombong yang menarik bagi anak muda. Kok keren ya? Padahal yang dilihat itu kesombongan. Ini membuat kita ditembak jatuh oleh orang. Karena di luar sana banyak sekali orang yang rendah hati, yang sangat powerful, sangat ahli bicara, tidak kelihatan. Lalu anak muda mau sok pinter dibabat oleh mereka dengan cara yang anggun. Oke, nah anak muda yang dimarahi, tapi dia merasa lebih pandai dari atasannya, dia kebawain. Tapi tetap begini, berarti apa? Saya nggak salah, cuman saya takut membantah gitu, karena bapak pangkatnya lebih tinggi. Nih. Oke, nah satu lagi, kita sulit berwibawa. Ini perilaku banyak orang Indonesia, mengangguknya terlalu cepat. Iya Pak, iya sulit berwibawa. Saya pernah sangat junior di organisasi, tetapi saya tidak pernah menganggukkan kepala secepat itu. Sejak muda saya menolak untuk iya Pak, enggak. Saya pasti iya Pak, super sekali. Berarti saya tahu apa yang saya katakan, saya tidak khawatir tentang pendapat orang lain, saya menaruh di bawah orang lain bukan sebagai orang yang rendah, tapi sebagai pelayan bagi kehebatan atasan. Dan atasan itu harus bangga kalau saya pribadi yang berwibawa, bukan yang kehilangan wibawa karena oh iya Pak, bukan begitu. Oke, nah banyak sekali dan panjang sekali bahasan tentang cara berbicara yang berwibawa. Tapi suatu kita teruskan. Tapi sekarang kita cukupkan dulu. Bahwa kewibawaan kita dalam berbicara sangat dipengaruhi oleh kedamaian jiwa kita dan kontrol untuk tetap memelihara kedamaian itu di dalam interaksi kita dengan orang lain. Itu. Bagaimana caranya menjadi pribadi yang lebih berani? Oke, bedanya dulu. Orang berani bertindak, orang penakut tidak. Ambil sederhana itu. Penakut tidak bertindak, pemberani bertindak. Jadi caranya jadi orang berani, bertindak. Itu loh, sederhana sekali. Penakut menunda, pemberani menyegerakan. Jadi caranya jadi orang berani, menyegerakan. Oke. Penakut minder, pemberani agak sombong. Jadi kalau mau berani, agak sombong, gitu. Nah yang agak sombong, di kitanya tidak. Siapa yang mengatakan agak sombong? Orang minder, penakut, yang mengatakan, oh itu sok, gitu kan. Enggak. Hambatan itu. Ini masukan sederhananya ya. Ini penting sekali. Hadapi. Orang berani itu menghadapi. Oke, terus ada yang bilang gini, tapi kan tidak semua yang kita hadapi akan sukses kita laksanakan. Ini bahasanya pemberani atau penakut? Penakut. Tidak semua kan Pak Mario yang kita hadapi akan sukses kita lakukan? Betul. Tidak semua yang kita hadapi akan menghasilkan keberhasilan, tapi tidak ada keberhasilan kalau masalahnya tidak Anda hadapi. Ya. So hadapi. Bilang gini, kalau saya tidak berani bagaimana? Kan menghadapi harus berani. Untungnya ada istilah cantik sekali. Kalau orang tidak berani menghadapi masalah, ikhlaslah hadapi. Oh, cantik sekali. Beda nggak berani menghadapi dengan ikhlas menghadapi? Beda. Berani itu sini masalah, gitu kan? Kalau ikhlas itu ya mau apa lagi?
Aku nggak ada pilihan lain, ya udah aku laksanakan saja. Itu namanya ikhlas. Nah, orang yang menghadapi masalah dengan ikhlas itu karena tidak memiliki keberanian tapi terpaksa. The power of kepepet. Ikhlas, terima. Mau apa lagi? Gitu. Tidak dihadapi menyiksa aku, gitu. Dihadapi tidak berani, tetapi harus dihadapi, hadapi dengan ikhlas. Nah, lihat. Berarti keikhlasan itu adalah jenis keberanian karena keberserahan. Keikhlasan adalah jenis keberanian karena keikhlasan. Karena keberserahan. Jadi orang yang berserah tidak lagi dibedakan antara penakut dan pemberani. Yang memang berserah. Gitu. Nah, orang yang berserah, kita masukkan satu konsep lagi, alamiah. Alamiah, alam, berarti dasar katanya ya, alam. Siapa pencipta alam? Tuhan. Alamiah berarti sesuai yang diharapkan oleh Tuhan. Pemilik alam. Kalau kamu baik, hidupmu baik, dan kalau mau hidupmu lebih baik lagi, sebabkan kebaikan bagi orang lain. Orang akan baik hidupnya kalau dia menyebabkan kebaikan bagi dirinya. Tapi kalau kebaikan yang mau didapatnya lebih besar lagi, harus menyebabkan kebaikan bagi lebih banyak orang. Nah, untuk kebaikan bagi dirinya sendiri, dibutuhkan keberanian? Dibutuhkan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya. Kebaikan untuk orang lain, dibutuhkan apa lagi? Bukan hanya keberanian, bukan hanya keikhlasan, bukan hanya keberserahan, tapi rasa bertugas. Banyak orang tidak merasa bertugas jadi orang penting. Tidak banyak itu. Orang merasa bertugas. Saya ditugaskan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin. Dia tahu teorinya bahwa manusia itu khalifah, itu pemimpin di muka bumi ini, tapi tidak merasa bertugas. Tidak merasa harus mengambil kedudukan yang kuat. Nah, orang seperti ini akan repot memikirkan berani, tidak berani, ikhlas, tidak ikhlas, berserah atau tidak. Tapi orang yang merasa bertugas menjadi pemimpin, berani nggak? Tidak lagi memikirkan keberanian. Ya memang dia bertugas. Gitu. Jadi dia akan bilang, itu tidak baik, itu jangan. Dibutuhkan keberanian. Orang yang takut ya butuh keberanian, tapi orang bertugas enggak. Alamiah. Alamiah. Nah, jadi kalau orang dari penakut tumbuh menjadi berani karena menghadapi atau karena ikhlas, terpaksa menghadapi, berserah nih, lama-lama akan punya kebiasaan baru. Sifat baru yang namanya bertugas. Jadi dia pribadinya kelihatan bertugas. Dari kata orang Jawa bilang dedeknya, dari sikap tubuhnya, dari pilihan kata, dari kualitas bicaranya, kita tahu bahwa dia merasa bertugas. Orang-orang merasa bertugas itu, lihat ya, pejabat tinggi. Karena pangkatnya dan tiap hari dihormati, karena urusannya yang besar, beda loh sikapnya. Karena dia merasa bertugas. Beda dengan orang-orang yang merasa mengabaikan harapan istrinya untuk disejahterakan keluarganya, atau harapan suaminya untuk keluarganya dipimpin dengan baik, atau anak yang tidak pernah dituntut oleh orang tuanya untuk menjadi murid yang baik. Beda sekali. Tidak ada rasa bertugas. Jadi, hadapi. Berani, tidak hadapi. Kalau tidak berani, ikhlaslah. Gitu. Caranya menjadi dewasa semudah mungkin. Oke, begini. Dewasa, disebut dewasa, itu seseorang apabila dia memutuskan tindakan, sikap yang baik di atas kemungkinan-kemungkinan buruk karena emosi, karena ketergesaan, karena hasutan, atau karena
ajakan yang tidak baik. Oke. Bersikap baik, berlaku baik dalam kemarahan itu juga kedewasaan. Nah, mudahnya itu begini. Seorang anak umur 18 tahun berperilaku seperti orang 30 tahun itu dewasa sekali. Gitu. Nah, orang 60 tahun tapi bersikap seperti anak umur 24 tahun itu tidak dewasa. Nah, bersikap dewasa semudah mungkin berarti mengambil sikap orang-orang yang lebih tua dari kita, ditarik ke sikap pribadi kita yang sekarang. Nah, konsepnya sederhana bahwa kedewasaan itu bukan fungsi usia, tapi fungsi pengendalian. Orang yang kendali dirinya baik disebut dewasa. Mau marah, tidak berlaku marah walaupun merasa marah. Gitu. Mau berkomentar, tapi menahan dirinya dari berkomentar. Karena itu hanya akan melukai orang atau merugikan dirinya. Nah, ini disebut dewasa. Nah, berarti anak-anak muda yang ingin menjadi dewasa semudah mungkin harus belajar mengenali dorongan-dorongan dalam dirinya yang biasanya menjadikannya disebut lepas kendali, lepas kontrol. Nah, istilah keseharian anak muda adalah norak. Norak itu berarti dia lepas kendali. Istilah kampungan, tidak ada masalah dengan kampung, tapi istilah kampungan dalam bahasa Indonesia itu digunakan untuk orang-orang yang norak, yang di bawah kelasnya. Nah, berarti dalam konsep di bawah kelas itu ada undangan untuk menghormati diri. Orang yang menghormati dirinya sebagai anak muda umur 20 tahun, kalau menghormati, dia tidak akan berlaku, bersikap seperti orang-orang yang lebih muda darinya. Dan dia disebut matang apabila dia bersikap lebih tua darinya. Kendali. Nah, cara paling sederhana adalah memperhatikan orang-orang yang lebih dewasa dari kita. Yang saya lakukan sejak muda dulu adalah itu. Saya mengambil contoh orang-orang dewasa yang matang yang saya kagumi gitu. Lalu kalau ada masalah, ada kesulitan, ada kemarahan di dalam diri saya selalu begini. Kalau beliau yang ada dalam keadaan saya, apa yang dilakukannya? Oh, beliau nggak mungkin marah seperti saya. Beliau pasti akan berlaku lebih anggun. Saya pernah melihat seorang jenderal di interview di TV. Bagaimana pendapat Anda tentang ini yang sebetulnya menyerang dia? Dia melihat, lalu dia bilang gini, senyum. Oke, lalu bicara yang lain, nggak ditanggapi. Saya melihat agun sekali orang ini. Itu tadi penghinaan ke dia, kritik ke dia, serangan ke dia, dia hanya bilang, gitu ya. Oke, terus bicara yang lain. Berarti apa? Itu terlalu kecil, tidak penting bagiku, bukan untukku, itu urusannya, dan sama sekali tidak pantas bagiku untuk melayani. Bayangkan itu. Itu saya ingat gitu. Lalu si Roger Moore, James Bond, di interview, dia bilang it's not what you say, it's how you say it. Gitu. Saya anak muda ini umur 17 tahun, saya bilang, oh my God, bener ya. Bukan yang kita katakan, tapi cara mengatakannya. Jadi sejak umur 17, sejak mendengar itu, saya berhati-hati tentang cara menyampaikan daripada yang ingin saya sampaikan. Nah, banyak anak muda kalau mendengar orang bicara sudah berpikir tentang apa yang mau dikatakan. Nah, karena saya sejak muda lebih sadar, saya sudah tahu apa yang saya mau katakan. Yang saya pikirkan adalah bagaimana cara menyampaikannya. Nah, concern saya, perhatian saya tentang cara itu menjadikan saya lebih tua daripada usia saya dulu, sehingga orang sering sebut saya sok tua. Itu karena cara saya bicara, cara-cara orang tua seperti cara saya menaruh tangan seperti ini, menggagahkan diri lalu bicara dengan tangan kanan. Karena tangan kanan ini hubungannya ke otak kiri, tempatnya pengetahuan, analisa. Jadi orang yang bicaranya dengan tangan kanan aktif itu orang yang menganalisa, orang pandai. Sedangkan kalau saya banyak bicara dengan tangan kiri, ini ke otak kanan, tepatnya
emosi, penciptaan, ngarang. Jadi kelihatan saya terkena, terluka, emosi, mengarang cerita, mengarang jawaban. Jadi saya kendalikan diri saya dengan mengurangi gerakan tangan kiri, dengan melebihkan gerakan tangan kanan. Dan satu lagi, orang tidak suka ditunjuk. Jadi saya mengurangi kebiasaan menunjuk, saya meminta. Menunjuk seperti meminta. Gitu. Kemudian kedewasaan itu kelihatan pada kedamaian hati. Oke, orang yang hatinya damai, tidak perlu banyak mengatur dirinya, dirinya akan kelihatan berwibawa, lebih tua, lebih dewasa. Nah, anak muda sulit, karena memang anak muda tidak secara alamiah damai pada usia itu. Itu impiannya besar, keraguannya besar, kekecewaannya besar, mau anti mainstream gitu toh. Kehidupannya masih dibiayai mainstream, yaitu gaji orang tuanya sebagai pegawai negeri, mainstream banget, tapi dia benci yang mainstream. Dia selalu mau yang anti mainstream. Ya, nah, kalau kita belajar mendamaikan diri dalam ibadah, oke, dalam sembahyang, kan kalau ada orang belajar semadi, ya sebetulnya setiap hari seorang muslim itu bersemadi 5 kali setidaknya. Dan sudah seperti saya, semedinya sudah tidak boleh putus setua saya. Setiap saat itu sadar tentang hubungan kita dengan Tuhan, tentang niat kita untuk memuliakan sesama, melihat pengemis, mendoakan. Bukankah itu semedi? Nah, di dalam meditasi yang konsisten itu, yang saya pelajari sejak muda, mudah kita kelihatan dewasa. Ya, karena damai. Nah, di dalam kedamaian itu terasa kalau orang tidak damai. Anak muda yang dewasa kalau lihat orang tidak damai, berhati-hati supaya orang itu kedamaiannya tidak semakin buruk, tidak semakin rusak dengan bicara menunjuk. Atau ini ya, dia bicara terus kita bilang, tuh, banyak anak muda gitu, kalau nggak setuju kelihatan gitu. Atau dia menoleh ke sana. Atau satu lagi apa? Ini analisa nggak setuju, gitu. Ini analisa nggak setuju. Kalau kita tahu dia itu, kita akan jaga tangan kita di bawah. Nah, terus supaya dia, karena dia kita lihat dia merasa minder dengan dirinya. Kalau kita dewasa, anak muda yang dewasa akan jaga tangannya seperti terkendali. Satu lagi, setiap dia mengatakan apapun kita tersenyum mengangguk. Lebih baik dia bicara salah, saya setujui, gitu, daripada dia bicara saya salah lalu saya geleng-geleng. Karena kalau dia bicara salah, saya mengangguk, dia melihat saya sependapat. Sehingga waktu saya memberikan anjuran adalah pendapat tambahan pada pendapatnya, bukan menyalahkan. Sih kedewasaan tuh. Loh, jadi kedewasaan itu bukan hanya masalah tua, lalu elegan, lalu keren, tidak. Anak muda bisa berhati-hati. Nah, apakah anak muda yang elegan ini nanti waktu dia pulang ke tempat kosnya sendirian di dormnya akan tetap bijak? Tidak selalu. Tidak selalu. Itu. Oke, saya waktu itu saya ingat sekali, saya umur 40 tahun awal, 40. Jadi saya jadi konsultan bisnis sejak muda, menjabat di bank, vice president umur 33 tahun, 36 tahun saya mengundurkan diri, mau 37 untuk berbisnis. Saya jadi konsultan nih pada umur 40 di airport. Ibu Lina jalan ke depan dulu, saya ini kopernya gitu, saya dorong di kereta sambil saya naiki, dorong saya naiki, dorong saya naiki, gitu. Dewasa nggak itu? Tidak. Klien saya papasan, selamat siang Pak Mario, saya turun. Selamat siang, anggun lagi sore. Selamat siang. Ya, lihat ya, berarti kedewasaan itu juga masalah kendali. Masalah kendali bukan hanya mengendalikan dalam interaksi hari per hari, tapi kendali untuk selalu mapan. Tapi saya tidak suka. Pada dasarnya Mario kecil itu masih ada di dalam diri saya, masih nakal, masih suka main-main, suka ganggu, suka jahilin orang, masih, oke?
Jadi dalam kesendirian saya mengizinkan nakal-nakalnya diri. Itu. Kenapa saya senang sekali? Saya sudah mungkin 10 tahun tidak setir mobil sendiri. Tapi kalau dulu saya setir mobil sendiri senang. Nggak ada orang gitu, nyanyi macam-macam. Sendirian kan nggak ada orang gitu. Nah, sekarang saya mau nyanyi bagaimana, ada driver, ada Ibu Rina di sebelah saya gitu kan. Terus ada reputasi yang harus dilindungi. Ya. Indah sekali menjadi anak muda yang berupaya mendewasa. Karena dia akan bocor-bocor. Seperti tadi loh, yang dorong-dorong kereta naik gitu ya. Tetapi kalau sudah mulai terbiasa mendewasakan diri ini. Kalau sudah mulai terbiasa, nanti kita itu akan mengacu kepada satu pribadi ideal. Kalau kita sudah mulai mendewasa ya. Akhirnya kita tahu, oh, ini loh pribadi idealku. Nah, aku itu berlari-lari di sini. Kadang-kadang marah di sini, kadang-kadang protes di sini, kadang-kadang suudon, kadang-kadang sedih di sini gitu tuh. Wah, mutung, wah nggak usah deh, nggak, pokoknya aku nggak mau urusan itu di sini. Tetapi pribadi idealnya di sini. Kalau sudah tahu ini, sudah paling tidak kita aman. Jadi kalau semua perilaku muda, nakal, anak-anak, kekanak-kanakan ini meletihkan kita, kembali ke pribadi idealnya. Gampangnya begitu. Jadi mau sedih, mau marah, ke pribadi ideal. Nah, yang contohnya saja kalau saya sedih gitu karena ketidakamaнаhan orang, gitu sedih, terus saya bilang gini, loh, katanya Mario Teguh menasihatkan kalau kamu beriman kamu tidak sedih karena apapun sudah terjadi dalam kewenangan Tuhan, dalam izin Tuhan. Begitu itu langsung kembali ke pribadi ideal saya. Saya katakan apa? I am not going to be at loss. Saya tidak akan hilang, tidak akan rugi. Kenapa? I am protected by the Lord. Saya terlindungi oleh Tuhan. Gitu. Bayangkan tuh keyakinan seperti itu. Nah, itu kedewasaan. Nah, idealnya itu ditarik semudah mungkin. Dan di dalam kasus saya menjadi seorang pejabat lumayan tinggi di bank pada usia yang muda. Anak buah saya ada yang 20 tahun lebih tua dari saya. Berarti waktu itu secara empiris, secara terukur, ada patokan, oh berarti saya sudah dewasa pada umur 33 tahun. Kemudian saya menjadi konsultan perusahaan berskala dunia pada umur 34-35. Direksinya umur 60-an. Berarti sebagai anak 34 tahun saya seimbang berbicara dengan orang-orang 60-an. Kemudian meningkat sampai bukan lagi orang itu tinggi yang sebanding dengan saya sebagai anak muda, tetapi besar jumlahnya. Itu kedewasaan yang lain. Gitu. Karena di dalam pelayanan seperti katakan saja yang saya lakukan sekarang, puluhan juta orang yang saya layani melalui program di Metro TV, Golden Ways, itu kan mulai dari anak-anak sampai ke orang yang sangat senior. Dari anak-anak yang memang tidak cukup tahu sampai ke orang yang berkali-kali lipat lebih ahli dari saya. Saya tidak mengalahkan mereka dan saya tidak merendahkan yang di bawah, tapi saya sesuai. Kedewasaan itu. Bukan untuk mengalahkan orang, sesuai. Anak-anak ketawa dengan humor saya, orang-orang tua tersenyum dengan humor saya, yang muda-muda mengangguk karena kebijakan yang saya sampaikan, yang tua-tua bilang terima kasih Tuhan, ada anak muda kau ajari sesuatu yang aku sudah tahu lama. Bayangkan itu. Jadi kedewasaan itu begitu. Nah, tiru orang, ambil tokoh, ambil sosok yang kedewasaannya kita mau bangun dalam diri kita sendiri, lalu ambil keuntungan, tarik seawal mungkin. Sehingga kita bisa dewasa semudah mungkin.
Apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang tidak mengutamakan kita? Sederhana sekali. Ini aturannya. Jangan mengutamakan orang yang menaruh kita di urutan terakhir. Orang menaruh kita di urutan terakhir dari urusannya, lalu kita taruh di depan urutan kita, itu pasti frustrasi. Kenapa? Ada namanya sense of justice, rasa keadilan, gitu. Rasa keadilan ini kita tuntut ke orang. Kok orang kecil dibeginikan, kok orang miskin dibeginikan, kok orang besar mencuri, kok pejabat begitu kan? Itu sense of justice. Tapi bukan hanya keluar loh ya, ke dalam juga, yaitu gini. Aku sudah memperhatikan kamu, kenapa kamu tidak perhatikan? Aku memperjuangkan kamu, kenapa kamu takut? Aku tegas mengenai apa yang kita akan lakukan di masa depan, kamu nggak pernah jelas. Gitu. Kamu tahu di mana aku tinggal, kamu nggak pernah tahu, nggak pernah kasih aku alamat. Coba kan ada tuh yang pacaran tanpa alamat, bukan tanpa status, tanpa alamat. Bayangin, kekasih tanpa alamat. Betul? Gimana rumahnya? Di bawah pohon Kamboja. Keluarnya malam Jumat. Nah, itu penampakan. Nah, jadi, yang sederhana adalah kenapa ada masalah pada hubungan di mana wanita, katakan saja, mengutamakan laki-laki yang tidak mengutamakannya, atau laki-laki mengutamakan wanita yang tidak mengutamakannya. Jadi contohnya gini. Yaudah nanti kita cari TV bareng. Bayangkan perasaan laki-laki nih ya. Gitu, cari TV bareng gitu. Nanti kita pilih yang TV yang baik untuk tempat kos kamu, gitu kan, janji sama kekasihnya ini. Pas hari hanya datang ke rumah mau ke tempat kosnya mau jemput beli TV, dia bilang aku udah beli. Kenapa? Udah diantar tono, nggak enak dia datang ke sini. Sudah beli TV-nya, udah gitu. TV-nya apa gitu, bayangkan itu rasanya laki-lakinya. Dia bilang, kok aku nggak diutamakan? Dia bilang, kenapa kok belinya sama Tono? Udah nggak enak, dia datang duluan, dia nawarin. Tuh, kok bisa tahu? Ya aku bilang, aku mau pergi beli TV sama kamu, terus dia nawarin. Terus kamu pergi, ya kenapa? Nggak enak. Tuh, bayangkan itu. Itu yang terus biasanya laki-laki pulang cari basoka. Nah, jadi memang sakit sekali perasaan orang yang berusaha melebihkan tapi diabaikan. Nah, kalau sakit hati, syukuri. Cinta itu dimatikan bukan oleh kekasaran, tapi paling cepat mati oleh pengabaian. Net-net, kalau kita mengutamakan orang yang tidak mengutamakan kita, itu adalah pengabaian. Jadi meskipun dia bilang cinta, jangan percaya, itu dusta. Laki-laki yang tidak menaruh Anda, wanita, sebagai yang pertama, sebagai yang prioritas, apapun yang dikatakannya tentang cinta, dusta. Wanita yang mengatakan kepada Anda sebagai laki-laki bahwa dia mencintai, tapi tidak mengutamakan Anda dalam pikiran, dalam perilaku, dalam ingatannya, dia bohong. Itu sebabnya perhatikan, wanita-wanita yang menarik bagi laki-laki adalah yang kalau ketemu bilang, aku tadi lihat ini, aku belikan untuk kamu, gitu. Kenapa? Aku ingat kamu, lihat itu mukanya. Gitu. Ini kartu pos, gambar kunci Inggris. Dia bilang, kenapa muka aku kayak kunci Inggris? Tapi ada saja bilang, kenapa? Kamu orangnya precise, gitu. Kamu orangnya tepat, dan kunci Inggris ini tepat tapi fleksibel. Itu kan bisa ukurannya gini, dibesarkan kecil-kecil. Aku pikir muka aku tadi kayak gitu, kan lihat ya. Nah, ada loh wanita yang begitu, dan sampai sekarang yang saya syukuri adalah Ibu Lina seperti itu. Kemana-mana gitu selalu bilang, ini tadi aku belikan untuk Hani gitu. Itu untuk membuat saya lupa bahwa kenapa uang itu serahkan kepada dia semua ya, supaya kita bilang, oh iya untung dia yang pegang, itu loh maksudnya. Nah, laki-laki juga begitu, akan indah sekali kalau dia itu pergi kemana, pulang, bawa sesuatu yang bilang, aku tahu kamu suka warna ini. Bayangkan itu. Aku tahu kamu ini, lihat itu, jelas. Kamu kemarin mengeluh, ada piring yang dipecahkan pembantu. Dia aku bawa satu set, 12. Tuh, dia tahu kesukaan warna istrinya. Tuh. Karena paling repot,
Ada laki-laki yang pura-pura mengerti perasaan wanita. Dia bilang gini, aku udah beli belanjaan gitu, macam-macam gitu. Ini permen rasa durian, permen rasa ini. Jadi katanya mau beli bunga, tapi buah. Tapi ini permen rasa melon, ini rasa durian, ini rasa semangka, rasa jeruk. Istrinya bilang, oh my God, kan aku mengerti kesukaanmu buah. Lucu sekali itu. Tapi itu terjadi dalam kehidupan kita. Nasihatnya adalah, jangan lama-lama mengharapkan orang yang tidak cocok berubah. Orang yang tidak mengutamakan kita tidak cocok. Wong kita mengutamakan dia, dia tidak. Laki-laki atau perempuan ini ya, itu tidak cocok. Banyak wanita atau laki-laki yang in love, yang dalam cinta, menolak mengakui tidak cocok. Paling banyak itu. Kenapa? Sudah terlanjur jalan. Gitu. Udah lama. Berapa lama? 2 minggu. Bukankah alay-alay yang curhat di MTGW kadang-kadang begitu? Kita sudah lama Pak, sudah merencanakan masa depan. Kapan kenalannya? Ya dalam hampir 1 bulan ini. Itu orang kerja aja gajian pertama belum. Tapi dia sudah bicara seperti seumur hidup akan bersama dia. Nah, putuskan bahwa dia tidak cocok, lalu move away. Langkah pertama untuk move on adalah move away. Menjauh. Nah, terus bilang gini, kalau dia sebetulnya orang baik, bagaimana Pak? Akan kelihatan setelah kita move away. Karena dia khilaf, karena dia lupa, atau karena dia belum terdidik, atau belum nonton video ini. Dia mengabaikan wanita yang mencintainya. Kita move away. Lalu timbul bukti dari satu nasihat lagi. Adalah apa? Kadang-kadang cara mendapatkan perhatian adalah tidak memperhatikan. Jadi waktu dia tidak memperhatikan kita, kita tidak memperhatikan dia, dia baru sadar. Ada hukum satu lagi, bahwa cinta itu nilainya jarang dikenali sampai pada menit-menit terakhir perpisahan. Jadi selama ada, dianggap sepele, wanita ini akan selalu ada, wanita ini akan setia, wanita ini akan mengerti, saya sakiti hatinya, dia akan tetap sabar. Lalu wanitanya bilang, enough is enough. Cukup, cukup, aku mau move away. Mau menjauh. Baru laki-laki ini mengatakan, mungkin aku salah. Lalu insya Allah. Gitu. Kita kerja, ada orang mau menjatuhkan kita. Ini di atas atau di bawah biasanya orang-orangnya? Dua. Kalau di atas, itu atasan yang tidak amanah, sebaiknya ganti atasan. Yang kedua selalu di bawah, nggak ada seimbang, selalu di bawah. Selalu orang yang khawatir kita mengalahkannya. Makanya dia menjatuhkan. Karena pangkatnya seimbang, tapi berarti dia melihat kita lebih tinggi, makanya mau dijatuhkan. Tapi kalau di atas, ini atasan yang tidak amanah, itu harus ganti atasannya. Ya karena kita tidak bisa mengganti atasan, ya kita yang pergi. Itu tanda kok salah satu, karena bagaimana saya bisa tumbuh di perusahaan yang atasannya mencegah pertumbuhan saya. Padahal bekerja itu kan tujuannya mendapat bayaran. Satu, itu dasar dulu. Kedua, menjadi lebih ahli melakukan supaya dibayar lebih. Itu. 3, senang. Menemukan kesenangan dalam pekerjaan. Loh, kalau 3 itu saja meskipun ada yang lainnya. Kalau 3 itu bayaran dikerjain. Tuh, keahlian nggak mungkin. Nggak dipindah-pindah ditaruh di tempat yang jelek. Fun, menyenangkan enggak. Jadi apa? Pindah. Sederhana.
Nah kalau teman-teman, caranya kalau teman-teman jelek ke kita, ini kuncinya ya. Kita ingin buat dia keluar juga nggak? Nggak, nanti saya mau dengar dulu. Ini pembicaraan jujur bukan teori. Ada orang ngerjain kita supaya jatuh. Kita kepingin nggak buat dia keluar? Pengen ya. Kadang pengen atau pengen. Kadang-kadang atau kadang-kadang sering ya. Oke, gini caranya. Kalau ada orang suka bicara jelek tentang kita, hukumnya nih, kalau mau menang jangan pernah bicara jelek tentang orang itu. Tidak mudah untuk berbicara baik tentang orang yang menjelek-jelekkan kita. Oke, tapi kalau diyakini itu nanti dampaknya akan kelihatan. Begini caranya. Jadi orang bicara jelek tentang kita selalu bicara baik kepada dia. Siapapun, kita tahu dia bicara jelek ke dia, nanti suatu ketika ada kesempatan bicara dengan dia, bicara baik tentang dia. Dia satu kelompok, dia bicara jelek tentang kita, tunggu. Dia nggak ada, kelompok itu dia bicara baik tentang dia. Kalau nggak ada dia, saya nggak bisa apa-apa. Dia banyak ngajarin saya. Nasihat tentang saya, tentang masa depan bukan main. Iya atau tidak, cerita baik. Gitu, dia sangat membimbing saya, dia tulus sekali. Saya menghargai sekali ketulusannya. Bicara sama atasan, kita bicara sama atasan. Bapak terima kasih, saya bersyukur sekali Bapak tempatkan saya satu tim dengan dia. Dia sangat membimbing sehingga saya bisa mencapai keahlian yang lebih baik sekarang Pak, karena bimbingan dia. Nah sekarang saya tanya, apa kesannya semua orang? Kesannya jahat sekali orang itu. Mario ini baik sama dia, kok dia kemana-mana bicara jelek. Oke, nah ini bukan teori, itu true story, saya alami. Padahal saya anak muda pemarah, saya terlatih dalam silat, saya belajar semua senjata dulu. Tujuannya apa? Adalah untuk menghapus orang-orang seperti ini. Gitu, tetapi menyabarkan diri lalu bilang apa? Saya harus jadi orang baik. Dan suatu ketika bomnya meledak. Atasan capek dengar orang ini bicara kemana-mana jelek tentang orang yang baik bicaranya ke dia. Saya dipanggil, Pak Mario, saya dengar ada masalah dengan dia. Oh tidak Pak, tidak gitu kan. Yang benar aja, semua orang udah tahu dia nggak suka sama Anda. Terus kita pasang muka kaget kan. Masa Pak? Iya. Sebetulnya ada apa? Sebetulnya nggak ada masalah Pak. Hanya harapan saya saja bahwa beliau bekerja sesuai dengan sistem, dengan prosedur, dan untuk itu selama ini saya yang melakukannya. Kenapa dilakukan? Ya orang baik, nggak melaksanakan pekerjaannya dengan baik, jadi saya yang melaksanakan. Jadi selama ini ditutupi, ya bukan menutupi Pak, menolong, namanya sahabat. Ayo, apa yang dilakukan pemilik? Pecat. Itu loh. Waktu dia diberhentikan, saya tetap datang salamin dia, gitu. Orang lain lihat di Mario baik sekali, dan orang bilang apa? Orang ini yang bermasalah. Nah kalau saya ikut marah, ikut menjelekkan, ada dua orang tidak baik. Hah? Itu loh. Jadi judulnya adalah menyiasati orang yang berbicara buruk di belakang kita. Cakep kan? So. Bagaimana cara marah dengan anggun? Oke, kalau mau marah dengan anggun itu panggil anggun. Gun sini gun gitu. Sebetulnya bagaimana cara marah yang anggun? Kalau marah dengan anggun itu panggil anggun. Anggun nggak salah apa-apa. Itu seperti membanting tulang. Tulang nggak apa-apa dibanting. So ini. Cara marah yang anggun, begini. Banyak orang penghormatan kepada dirinya turun karena dalam perasaan marah dia meliarkan diri. Jadi orang yang marah dan liar itu karena
disemangati oleh kesombongan. Ini pengertian baru. Hanya orang yang sombong yang bisa marah dengan kasar. Bagaimana logikanya? Orang yang sombong merasa dia lebih berkuasa, lebih kuat daripada orang yang dimarahi. Iya tak? Itu sebabnya dia bisa menumpahkan kemarahannya dengan cara yang tidak hormat. Nah, kalau dia marah kepada orang yang lebih kuat, berani. Orang lebih besar, lebih berkuasa, lebih tinggi pangkatnya, lebih berkuasa untuk bahkan memerintahkan hukuman kepada kita, kita tidak marah. Paling-paling kita gerundel. Berarti orang yang marah dengan kasar itu harus orang sombong. Berarti dia merasa mampu melukai tanpa ada pembalasan. Tuh. Untuk menghindari itu berarti pertama jangan sombong. Orang yang tidak sombong tidak marah dengan cara yang merendahkan orang lain. Kalau tidak sombong ini marahnya gini, Mas, saya harapkan Anda itu lebih mengerti daripada ini. Itu marah, gitu. Orang yang selalu mengatakan gini, Pak Haikal, gitu, Pak Haikal, lalu suatu ketika dia bilang gini, Pak Haikal Ali, namanya disebut lengkap, itu marah. Kirim email, Mario, tapi kalau suatu ketika kirim email Mario Teguh, marah. Itu loh. Jadi banyak orang itu tidak mengatur perbedaan saat dia sangat ramah dengan waktu dia marah. Jadi kalau misalnya sekarang bercanda kita ketawa, itu tidak marah. Tapi dia bercanda kita tidak ketawa. Terus tanya gini, orang yang bercanda kita tanya, maksudnya apa? Bukan main itu seperti ditempeleng, itu seperti ditampar. Nah, banyak orang tidak tahu cara itu. Jadi kalau orang Jawa bilang harus digietno itu dikeraskan. Kalau enggak digietno, enggak mengerti. Gitu. Kalau tidak dikeraskan, tidak mengerti. Gampang gitu. Jadi marah ini. Begini. Karena Anda tidak patuh, Anda libur saja dulu ya, 3 bulan. Gitu. Oh, baik Pak, terima kasih. Tidak tanpa gaji ya. Oh, jadi kan gaji? Tidak, namanya diliburkan. Terus nanti masuknya bagaimana? Melamar lagi. Melamar lagi berarti apa? Diberhentikan. Nah, orang itu memarahi siapa sebetulnya? Memarahi orang itu tetapi memberikan teguran ke semua orang bahwa saya mampu marah seperti ini. Enggak pakai teriak-teriak, gua pecat lu, kan banyak orang begitu. Gua pecat tapi enggak pernah dipecat. Dia ternyata hobinya hanya mengancam. Nah, marah yang anggun itu marahnya orang yang menghormati dirinya, menghormati orang lain. Menghormati dirinya gini, masa sih namanya besar kok marahnya seperti orang kecil. Tuh. Masa sih orang beradab kok marahnya seperti orang jahiliyah. Tuh, pertanyaan. Nah, kalau sudah tanya ke diri sendiri, seperti pribadi saya sendiri, saya tanya gini, kepada diri nih, kalau seandainya saya mampu marah kasar, hati saya akan tanya, masa Mario Teguh begitu? Coba bayangkan. Bayangkan malunya saya kalau saya marah kasar, lalu ada orang yang kenal saya, lalu bilang, ini kan Pak Mario ya, kok marahnya norak? Coba bayangkan. Nah, berarti menghormati diri sendiri, itu syaratnya. Kedua, menghormati orang yang dimarahi. Memang kita nggak pernah salah dulu, sehingga pantas dimarahi. Apalagi saya yang nakal ini, pantas dimarahi dulu waktu. Ya, saya sebagai anak muda mengharapkan dimarahi dengan anggun. Coba kalau dulu ada orang tua yang marah kepada saya, Mario, katanya kamu mau jadi orang besar di masa depan, masa begini caramu belajar? Tapi kalau dibanding-bandingkan, dimarahi, dibentak-bentak, itu anak orang lain, makan kurang kamu, gitu kan? Nanti kita jadinya sakit hati lalu membalas. Paling bahaya adalah anak membalas ke orang tua dengan membodohkan diri. Biar aku nggak sekolah, biar aku ini, kan? Supaya orang tuanya terhukum. Nah, jadi kesimpulannya, jangan sombong, hormati diri sendiri, hormati yang Anda marahi, upayakan supaya dia tidak kehilangan hormat dan membangun rasa hormatnya setelah kita marahi, menjadi orang yang lebih baik.
Gitu. Menghentikan kebiasaan mengeluh. Oh, super sekali. Begini, kebiasaan mengeluh kita otopsi dulu, dipisahkan antara mengeluh dengan kebiasaannya, gitu. Karena mengeluh itu manusiawi, yang tidak boleh itu kebiasaan. Ya, nah, kebiasaan adalah perilaku berulang dari sesuatu yang sama, yang semakin lama semakin menguat. Karena kan kekuatan di dalam kehidupan kita dibangun melalui pengulangan. Batu besar itu pecah dipukul dengan palu kecil asal teratur. Kehidupan itu begitu, dipukul betul, teratur gitu, tek, tek, tek. Tidak kelihatan akan retak. Tidak kelihatan akan pecah, tek, 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 pada detik yang paling tidak diharapkan terbelah. Kebiasaan, itu keteraturan. Jadi kalau orang itu kebiasaannya buruk, nggak kelihatan. Seperti kebiasaan merokok, nggak kelihatan, sudah terbukti dalam kehidupan para sahabat saya sendiri, yang meninggal 20 tahun yang lalu padahal saya masih sehat sekarang. Karena merokok, tek, 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 nggak kelihatan, masih bisa sombong. Merokok, nggak merokok mati, merokok aja, tek, 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 terbelah. Nggak tahu bagaimana, tahu-tahu dia batuk, berdarah. Dokter periksa. Langsung dia bilang, Pak, Anda hanya bisa, insya Allah hidupnya 3 bulan lagi. Bisa dibayangkan itu. Belah. Nah, kebiasaan mengeluh. Coba. Kebiasaan ini keteraturan yang tambah lama menguat sehingga terbelah. Nah, sekarang apa yang terbelah karena kebiasaan mengeluh? Mengeluhnya sekarang. Oke. Kebiasaan sudah kita dissect. Kita potong-potong, kita lihat isinya. Sekarang mengeluh ya, di dissect. Mengeluh. Mengeluh itu bersumber dari ketidaksyukuran atas yang kita miliki. Tidak sadar tentang yang dimiliki, menginginkan sesuatu yang tidak dimilikinya. Lalu membandingkan jaraknya ini, sehingga, oh mana mungkin. Satu lagi, membandingkan yang tidak dimilikinya dengan yang dimiliki orang lain. Wah, Tuhan katanya maha adil, kok aku nggak bisa begini, dia bisa begitu. Gitu? Tuhan katanya maha adil. Aku yang tampan begini, pacarnya jelek. Dia yang jelek, pacarnya cantik. Gitu. Terus ada bisikan dari langit, Tuhan maha adil. Karena sebetulnya ketampananmu itu hanya karena GR. Gitu kan? Aslinya tidak. Gitu. Nah, mengeluh itu. Kemudian, mengeluh bukan hanya disebabkan oleh ketidaksyukuran. Ada satu lagi. Mengeluh itu sebagian besar disebabkan oleh ketidaksabaran. Gak sabar tentang hasil. Kapan sih hidupku ini akan baik? Kapan sih? Karena tidak sabar menunggu hasil. Oke? Orang untuk berhak mendapatkan hasil itu, dia membuktikan dalam kesungguhan, baik belajar atau bekerja. Nah, dia tidak sabar menunggu hasil sehingga mengeluh. Kenapa? Karena ada orang yang cepat mendapat hasil. Dia lebih muda dari saya, kok lebih sukses? Ya, yang dilihat oleh orang adalah hasil, tapi tidak memperhatikan proses. Nah, orang-orang yang hanya melihat hasilnya orang lain, tapi tidak menghargai prosesnya, tidak menghayati sulitnya proses kehidupan orang lain, akan mengeluh. Karena dia belum lihat hasil, tapi sudah merasakan penderitaan dari prosesnya. Itu bangun malam belajar, gitu. Tidur sebentar, bangun lagi bekerja. Ini kan dia sudah merasakan derita
Dari proses belum lihat hasil. Dia sudah melihat hasil, nggak melihat derita orang lain. Nah, berarti tidak sabar. Nah, kalau mau mengubah kebiasaan, ya, karena kita sekarang tahu bahwa kebiasaan mengeluh akan membelah sesuatu. Mengeluh ini berarti tidak mensyukuri sesuatu yang dimiliki, apa akibatnya? Diambil yang dimiliki. Orang yang kebiasaannya buruk, merusak kebiasaan, berarti merusak kesehatan, berarti kan tidak menghargai kesehatan. Diambil kesehatan. Yang Tuhan tanya itu loh, nikmat mana, nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Oke, istri disia-siakan, diambil istrinya. Dalam cara yang kita tidak tahu. Seperti ada seorang bercanda, mungkin di Mekah, waktu naik haji, dia bilang sama istrinya, kamu itu kalau enggak aku nikahi, kamu enggak ada yang mau. Istrinya sakit hati sekali. Ini true story. Istrinya sakit hati sekali. Dia pulang, ada seorang pangeran dari Arab. Di Arab tuh banyak pangeran. Datang ke Indonesia, mencari wanita tertentu yang dikenalnya secara tidak sengaja di Arab. Dilamar. Pada waktu dua suami istri ini, sepasang ini, bertengkar memang. Dan memang suaminya menantang. Gitu. Kalau kamu mau, aku ceraikan. Bercerai. Dinikahi oleh seorang pangeran kaya di Arab. Padahal ini keluarga yang sangat miskin karena suaminya malas dan sombong. Coba. Kalau kita menyia-nyiakan sesuatu yang kita miliki, mengeluh, diambil. Jadi resiko dari kebiasaan mengeluh yang harusnya disyukuri diambil. Itu belahnya. Oke. Uang. Aku nggak punya uang, padahal ada uang untuk kebiasaan buruk, membiayai maksiat, untuk berjudi, tapi bilang, orang lain kok kaya, aku kok enggak. Sih? Kebiasaan, mendustakan uang, belahnya diambil, dimiskinkan. Nah, sekarang mengubahnya. Kebiasaan dibangun dari satu tindakan yang diulangi. Berarti menghilangkan kebiasaan adalah melakukan tindakan yang lebih baik sebagai pengganti dari tindakan tidak baik, lalu diulangi. Tidak ada cara mengganti kebiasaan buruk kecuali dengan melakukan kebiasaan baik. Kebiasaan buruk adalah tindakan buruk yang diulang-ulang, berarti kebiasaan baik adalah kebaikan yang diulang-ulang. Itu sulitnya. Kenapa? Orang yang mempunyai kebiasaan buruk menikmati keburukan. Makanya mengeluh. Siapapun sekarang yang menonton video ini, kalau punya kebiasaan mengeluh, berarti Anda sedang menikmati keburukan. Nanti kalau dinasihati, mulailah dengan membiasakan satu yang baik. Tapi kan susah. Kalau Anda mengeluh, susah, berarti Anda lebih mudah melakukan keburukan. Ingat saja, keburukan yang Anda lakukan teratur sebagai kebiasaan, belahnya adalah keburukan. Belahnya batu tadi. Oke? Ganti. Minta kepada Tuhan, Tuhan, tenagailah kesungguhanku untuk memulai sesuatu yang baik dengan teratur. Kuatkanlah hatiku untuk mengabaikan undangan, menikmati kemalasan, penundaan, pesimisme, keluhan, dan lain-lain. Upayakan aku ikhlas melakukan satu kebaikan kecil, lalu menikmati keindahan dari melakukannya, mengulangi. Insya Allah ini 5 hari secara teratur terbentuk kebiasaan baru. Dan kemudian tumbuh kebiasaan baru yang lebih baik, lebih kuat, sampai akhirnya menjadi kebiasaan yang menjadi kualitas pribadi Anda. Saya membangun kebiasaan berbicara baik sejak muda, sekarang lihat Golden Ways. Dibangun karena kualitas bicara. Dan itu tidak bisa dibangun dengan mengeluh. Kenapa aku nggak bisa bicara? Saya dulu juga tidak bisa bicara. Tetapi, alhamdulillah dengan keteraturan ini, Tuhan menambahkan kefasihan-kefasihan yang kita sendiri tidak tahu. Datang dari sudut-sudut yang mana. So, hentikan kebiasaan mengeluh, mulai dengan kebiasaan mensyukuri, melakukan sesuatu yang baik, walaupun kecil, tapi sesegera mungkin. Gitu.